Baik, perkenalkan nama saya Zikri Muazzin Munteh, NIM 1903011125 dari kelas Agroteknologi 3. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai business plan, yaitu nama perusahaan yang telah saya buat, yaitu Decanaku. Oke. Executive Summary. Seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan ekspor ikan hias di Indonesia, salah satunya adalah jenis ikan gabus yang nama latinnya adalah Channa striata. Hal ini menimbulkan minat kami untuk melakukan wirausaha dalam penyediaan ikan hias jenis ini. Pemeliharaan dan perawatan yang kami lakukan adalah dengan pembesaran ikan dari benih hingga perawatan ikan yang sudah berukuran besar, 25-30 cm, serta menyediakan kebutuhan dan perlengkapan perikanan seperti akuarium, pakan, obat-obatan, dan lainnya. Potensi perikanan di Indonesia masih sangat besar, sehingga hal ini menimbulkan minat kami untuk turut serta melakukan wirausaha di bidang perikanan, khususnya pada pembudidayaan ikan jenis gabus. Dalam memelihara ikan hias ini, kami tidak hanya semata-mata mementingkan bisnis saja, namun juga kecintaan dan passion pada pemeliharaan ikan ini, sehingga ikan yang kami pelihara dapat mendapatkan perhatian yang cukup, perawatan yang cukup, dan mencapai pertumbuhan yang optimal. Berikut merupakan data statistik FAO tahun 2000. Di datanya itu yaitu tahun 2003 mengalami peningkatan sebanyak 5.448 ton dan meningkat pada tahun 2004 mencapai 11.498 ton. Ini akan turut meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada usaha yang kami lakukan ini, kami melakukan kerjasama dengan beberapa farm dan petani ikan hias sehingga kami memiliki jaringan yang luas dalam pemasaran ikan yang kami budidayakan. Baik, profil usaha, nama dan alamat perusahaan. Nama pemilik yaitu saya sendiri, Zikri Muazzin Munteh. Alamat perusahaan ini berada di tempat partner saya, tepatnya di toko Rahmat Jaya Jepara Furniture. Untuk detailnya bisa dicari di Google Maps. Ya, di sana lebih detail mengenai titik, lokasi, alamatnya. Kemudian berikut kontak beliau untuk menjalin kerjasama atau kebutuhan tentang ikan hias atau lain sebagainya. Kemudian bentuk usaha ini adalah usaha mikro, karena modal yang dikelola oleh 2 orang dengan keuntungan kurang dari 25 juta per bulan. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan berbagai aneka jenis ikan cana dengan variasi lengkap dan beberapa yang langka, sehingga menjadi incaran bagi banyaknya penggiat baru hingga kolektor penghobi ikan hias serta jasa pelihara. Kemudian bidang usahanya itu barang dan jasa tadi ya. Kemudian modalnya adalah modal pribadi. Baik, kita lanjut pada visi dan misi perusahaan. Visinya memberikan pelayanan atas minat penggiat ikan hias yang up to date untuk masyarakat dan Kota Medan sekitarnya. Misi kami yaitu memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan, menghasilkan produk yang berkualitas, menyediakan kebutuhan ikan hias bagi masyarakat dan penghobi, kemudian mendapatkan keuntungan atau laba. Moto kami sendiri yaitu Decanaku, the satisfied of customers is number 1. Kepuasan dari pelanggan adalah yang nomor 1. Kemudian struktur organisasi dari perusahaan ini yaitu pemiliknya saya sendiri dari Fakultas Pertanian USU. Job desk-nya itu pengawasan perusahaan, pengembangan yang akan dilakukan, kemudian rekrutmen, baik itu rekan kerja ataupun karyawan. Kemudian reward, pemberian reward apabila sudah mencapai produksi maksimal atau melewatinya. Kemudian selanjutnya adalah manajer produksi, yaitu rekan saya Kenizi dari Fakultas Teknik Industri USU, di mana job desk-nya adalah penyediaan bahan baku, peralatan, item-item yang digunakan untuk produksi, kemudian tahapan produksi itu sendiri. Kemudian di manajemen administrasi dan keuangan yaitu dilakukan oleh saya, di mana job desk-nya adalah pembukuan atau akuntansi, kemudian sekretarisasi, kemudian data-data perusahaan. Dan yang terakhir adalah manajer pemasaran, di mana itu teman saya sendiri, Kenizi, di mana job desk-nya adalah promosi, penjualan, distribusi, dan purna jual. Kemudian kita lanjut ke deskripsi pekerjaan.
Detailnya, pemilik itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan perusahaan, menentukan tenaga kerja baik langsung ataupun tidak langsung, kemudian mengkoordinir seluruh manajer perusahaan dan mengambil keputusan. Untuk manajer produksi, yang dilakukan adalah merencanakan dan melakukan produksi agar efisien, bertanggung jawab atas kelancaran jalannya produksi, menentukan kualitas dan kuantitas produksi, dan mengadakan pengawasan terhadap operasional. Manajemen administrasi dan keuangan, mengelola laporan keuangan, mencatat pengeluaran biaya-biaya, kemudian mengelola data perusahaan, dan yang terakhir adalah sekretarisasi. Dan di bagian manajemen pemasaran, manajer pemasaran yaitu melakukan penjualan, promosi, dan mendistribusikan produk, kemudian bertanggung jawab atas kelancaran distribusi. Kita lanjut, analisis SWOT. Yang pertama yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan kami sendiri yaitu masih mengembangkan pengetahuan mengenai bagaimana cara mengirim produk yaitu makhluk hidup ke pulau lain tanpa mengurangi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua itu sarana dan prasarana yang masih belum mumpuni untuk bersaing produk dagang antar pulau. Misalnya dalam usaha mikro antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, kami masih belum bisa mengimbanginya dikarenakan modal yang kami keluarkan tidak begitu besar. Kemudian kita lanjutkan dengan opportunities atau peluang. Peluang yang terbilang baru yang sangat bagus menurut kami itu banyaknya penghobi baru di sekitar kami. Banyaknya penghobi baru yang menjadikan peluang untuk memasarkan beraneka jenis ikan hias. Jadi kami memberikan kami yang mengenalkan kepada mereka bagaimana ini ikannya seperti ini, nilai jualnya begini, kenapa ikan ini bagus, ikan ini akan memenangkan kontes dengan coraknya dan lain sebagainya. Kemudian reseller baru yang juga ingin memulai bisnis ikan cana. Jadi banyaknya juga reseller baru yang ingin memulai melakukan usaha di bidang bisnis ikan cana ini. Kemudian supplier yang mengadakan event seperti kontes atau perlombaan sehingga lebih mengenalkan ke masyarakat awam. Berikut pulang kita lanjut dengan ancaman. Di samping adanya peluang, kami juga di awal mendapat ancaman, yaitu para supplier yang mulai menjalin transaksi langsung kepada reseller tanpa melalui distributor. Di sini minusnya adalah nanti para reseller tidak lagi mengambil produk pada distributor, mereka langsung dapat harga utama, harga pokoknya begitu. Jadi mereka lebih bisa untuk menentukan harga atau laba yang mereka inginkan begitu. Itu merupakan ancaman dari kami, di mana para reseller ini adalah tujuan dari yang tadinya adalah peluang kami untuk menyalurkan produk kami kepada reseller. Selanjutnya adalah para supplier yang melakukan kegiatan lelang dapat menurunkan harga jual. Banyak supplier atau distributor yang telah besar namanya, mereka melakukan lelang kepada yang jenis ikan tersebut, di mana jenis ikan tersebut dan ikan yang kita katakan ikan itu bagus, ikan itu mahal dengan coraknya ataupun dengan banyaknya ikan itu telah memenangkan kontes. Nah, namun sayangnya para supplier ini melakukan lelang begitu dengan mematok harga yang cukup murah, sehingga harga yang telah kami ciptakan itu lebih tinggi dibanding harga yang dibuat oleh supplier. Memang produknya tidak banyak, mungkin 1, 2 atau paling banyak 3 ekor. Cuman ya itu tadi, karena adanya supplier yang melakukan lelang ini, maka berpotensi untuk menjatuhkan harga. Kemudian para reseller yang mulai mengetahui supplier dengan harga modal termurah. Nah, di mana itu termasuk kekuatan kami ya, yaitu kami menemukan supplier di luar. Kami menemukan supplier yang dimana telah bekerja sama dan memberikan harga dari produk itu yang masih bisa kami olah dengan perolehan untung atau laba yang masih menguntungkan begitu. Jadi seorang distributor atau reseller akan menjaga komunikasi dengan supplier di mana agar mereka mendapatkan harga terbaik, agar mereka juga mudah dalam membuat laba dari harga modal yang telah diberikan.
Kemudian kita lanjut kepada strength atau kekuatan kami, yaitu kita bahas tadi, yaitu ditemukannya, karena ini tidak mudah, yaitu menemukan supplier yang dengan harga modal yang murah itu tidak mudah gitu. Jadi ini kami anggap kekuatan, karena ini mencarinya juga agak langka ini. Jadi ditemukannya supplier dengan harga modal yang murah, tidak banyak dikenal oleh reseller, sehingga dapat memainkan harga lebih baik dibanding reseller lain. Kemudian kemampuan membentuk komunikasi, jaringan atau circle, sehingga dengan mudah melakukan promosi ataupun memperluas pasar. Kemudian kita lanjut dengan analisis pasar. Untuk saat ini kami telah melakukan transaksi dalam kota ataupun di luar kota. Untuk di dalam kota persentasenya sekitar 75%, di mana produk ini dipasarkan untuk seluruh masyarakat, khususnya Kota Medan, meliputi orang biasa, penghobi baru, kolektor ikan hias, reseller, dan sesama pengusaha ikan hias. Nah, berikutnya 25% lagi dari luar kota, di mana produk ini dipasarkan untuk seluruh masyarakat luar kota Medan. Nah, untuk menjaga kualitas produk, pengiriman dibatasi hanya sampai Pulau Sumatera, ya, misalnya Langkat, Binjai, dan paling jauh kami pernah mengirim ke Aceh Singkil, begitu. Kemudian sasaran produksinya itu orang biasa, di mana pembelinya itu adalah orang biasa, penghobi baru, dan kolektor ikan hias. Karena di pulau lain, si pengusaha ikan hias ini bakal lebih mudah gitu untuk menjangkau orang-orang di sekitarnya seperti kita ini di dalam kota begitu. Berikut ini merupakan target penjualan. Targetnya itu 3-10 ekor per minggu. Ini sebenarnya saya golongkan untuk yang dewasa ya, bukan ikan yang anakan. 3-10 ekor per minggu. Dimana untuk tahun 2021 kami targetkan 144 ekor, 2020 tahun kedua, tahun berikutnya sekitar 240 ekor, tahun 2023 sebanyak 336 ekor, tahun 2024 sebanyak 430 ekor, dan tahun 2025 sebanyak 480 ekor. Berikut merupakan rencana produksi ikan hias. Nah, penetapan harga. Harga yang akan dikenakan adalah harga yang telah disepakati oleh supplier, distributor, reseller sekitar, yang akhirnya ditetapkan sebagai harga awal. Berikut adalah tabel harga produk yang kami tawarkan. Bisa disaksikan itu ada 2 jenis anakan, yaitu bayi jenis blue pulcra, kemudian jenis maru yellow yang berasal dari Riau, jenis maru yellow, kemudian cana maru red sampit yang dewasa ini kurang lebih 33 cm, kemudian maru yellow sentarum ini 14 cm, bisa diecer atau partai yang ditandai. Kemudian ini yang dewasa, blue pulcra, limbata, dan argus. Nah, ini ada merupakan harga modal. Harga modal yang telah ditentukan di antara 3 kelompok ini tadi. Yang sulit adalah bagaimana kami tetap saling percaya ataupun tetap saling bekerjasama untuk menjaga ketetapan harga ini. Jadi biar rezeki Tuhan yang mengatur dan kita yang berusaha begitu. Jadi harganya, range harganya itu tidak jauh berbeda antara reseller satu dengan reseller yang lainnya, begitu dengan distributornya, sehingga kami mudah untuk menetapkan harga jual. Nah, ini merupakan harga jual, di mana ini merupakan harga pasaran. Jadi dimanapun kita berada, ketika jenis baby cana blue pulcra dengan ukuran kurang lebih 5 cm, kita akan menemukan harganya 50.000 per ekor. 50.000 per ekor. Nah, ini untungnya bisnis baru. Bisnis ikan cana terbilang baru di Kota Medan. Jadi masih akan mengalami peningkatan dalam jumlah orang yang meminati hobi tersebut. Banyak penghobi baru. Nah, ini merupakan harga-harga yang ditawarkan untuk dari berbagai jenis ikan tersebut. Sedikit disclaimer bahwa harga ditentukan oleh kualitas dan jenis. Misal, kita ambil contoh, ini adalah ikan yang paling sering laku, yaitu cana blue pulcra, yang baby ataupun yang dewasa. Corak bentuk badan itu bisa mempengaruhi harga. Bisa saja dengan ukuran 5 cm, jenis ikan ini karena coraknya bagus, apalagi sering memenangkan kontes, ini tidak hanya 300.000, ini bisa sampai
600, 800 hingga di range 1 juta dengan ukuran 15 cm. Apalagi jenis cana yang seperti ini. Nah, ini karena ini walaupun dia seperti ini, kalau jenis blue pulchra ini dia ada corak langka untuk corak yang bagus bagi jenis cana blue pulchra. Nah, untuk Maru Red Sampit ini di usia di ukuran 10 cm saja pun dia sudah menampilkan warna yang sangat cantik, makanya harganya, modalnya dengan harganya pun mahal begitu. Kita lanjut. Nah, ini analisis produksi kami. Baik, ini modal awal yang kami keluarkan untuk memproduksi atau tempat perawatan ikan-ikan tersebut, di mana akuarium, 2 akuarium yang untuk ikan yang sudah berukuran besar itu sebanyak 5 unit, dan yang anakan itu sebanyak 7 unit. Kenapa lebih banyak anakan? Sebenarnya untuk memutar yang lebih gampang memutar uang itu di anakan ya. Jadi lebih banyak peminat sebenarnya reseller. Jadi mereka ingin membesarkan anakannya. Jadi semacam investasi. Mereka memberi anakannya kemudian dibesarkan 10 sampai 15 cm baru mereka jual yang usia dewasa sekitar 15, 20 cm. Nah, begitu. Makanya jenis yang baby tadi lebih mudah untuk memutar uang. Nah, satu akuarium harganya, akuarium yang besar harganya 200.000, akuarium kecil harganya 100.000. Nah, ini merupakan kalkulasinya. Rak besi merupakan penopang dari akuarium, batu koral 17 bungkus, batu koral 2 bungkus untuk akuarium besar dan 1 bungkus untuk setiap akuarium yang kecil. Kemudian lampu neon itu diperlukan 1 lampu di setiap 1 akuarium. Berikut merupakan rincian harganya. Kita bisa lihat dengan totalnya, total semuanya itu sebanyak Rp2.610.000. Kemudian biaya operasional, biaya yang kami keluarkan setiap bulannya, dimana itu ada pakan cacing, pakan pelet, pakan udang, air dan listrik, dan obat-obatan. Bisa dilihat rinciannya dengan harga 1 bungkus pakan cacing seharga Rp30.000, pakan pelet Rp40.000, pakan udang Rp20.000, pakan air dan listrik Rp150. Ini sudah dihitung untuk pergantian airnya, yaitu 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali, yaitu Rp150.000. Kemudian obat-obatan Rp50.000 dan totalnya Rp254.000. Nah, biaya total yang dikeluarkan untuk produksi awal yaitu total biaya modal ditambah total biaya operasional, yaitu Rp2.510.000 ditambah Rp254.000, yaitu Rp2.864.000. Nah, ini merupakan bentuk pengeluaran di tahun pertama, yaitu kita masih memasukkan biaya modal tadi, kemudian total pemasukan itu ini merupakan, kami ambil contoh sampelnya saja, jenis blue pulchra, baik itu yang baby, yang anakan ataupun yang dewasa, di mana telah kami laksanakan bahwa untuk per 3 bulan itu laku sekitar 120 ekor. Terkadang ada yang mengambil sekali 50 ekor. Ini tidak merata ya. Bisa seminggu itu tidak laku, bisa dalam sekali 2 minggu diambil 100 ekor. Nah, begitu. Nah, jadi kami rata-ratakan bahwa 120 ekor setiap 3 bulannya. Kemudian untuk yang dewasa itu sekitar 5 ekor. Paling sedikit 1 bulan 1 ekor seperti itu, paling sedikit. Dengan rincian harga Rp350.000 dikalikan 5 ekor, berikut harganya Rp1.750.000. Kemudian 120 ekor yang anakan tadi dikali 50.000 sekitar 6 juta rupiah. Dan total pemasukan kami yaitu di angka Rp7.750.000. Nah, kemudian profit di awal di bulan pertama yaitu Rp4.886.000. Untuk hasil penjualan bulan pertama terbilang lebih kecil dibandingkan 2 bulan setelahnya, dikarenakan masih dalam tahap pengembalian modal untuk pengembalian aset yang telah dikeluarkan. Laba akan signifikan meningkat pada keuntungan bulan kedua. Nah, singkat saja di tahun kedua dan tahun ketiga, pada judul proyeksi keuangan, kita langsung memasukkan biaya operasional tanpa memasukkan biaya modal lagi.
Nah, catatan bahwa pada periode tahun kedua, biaya operasional mengalami kenaikan gaji pegawai, dinaikkan sebesar Rp150.000. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan pegawai tersebut berhenti. Nah, sebenarnya inti dari statement ini adalah bagaimana kami lebih semangat gitu melakukan perawatan, penjualan, promosi. Nah, jadi kami menambah biaya operasional, yaitu sebanyak 150.000, kita totalkan jadi Rp404.000. Maka profit yang kita dapatkan untuk tahun kedua yaitu Rp8.154.000. Sama dengan di tahun ketiga, hanya saja diasumsikan biaya operasional mengalami kenaikan sebesar 10% pada periode tahun ketiga. Nah, jadi ini kenaikan sebanyak 10% ya. Sehingga yang awalnya tadi 404.000 mengalami kenaikan 10% menjadi 444.400 dengan total profit Rp7.305.600. Nah, proyeksi keuangan itu ya yang tahun pertama ini yang tadi ketika masih menutupi untuk mengembalikan biaya modal, maka bulan pertama lebih kecil dari bulan 2, ketiga dan keempat. Periode, karena satu periode pertama itu 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, periode kedua, periode ketiga, periode keempat lebih tinggi pada periode 1. Nah, kemudian untuk produksi keuntungan di tahun berikutnya cukup stabil ya, dimana mencapai angka Rp8.154.000 dengan totalnya sebagai berikut. Juga tetap hanya saja dikarenakan tadi mengalami kenaikan biaya operasional sampai 10%, jadi ini menurun ya, terjadi penurunan proyeksi keuangan. Nah, ini kemudian total dari proyeksi keuntungan hingga tahun ketiga. Tahun pertama Rp27.304.000, tahun kedua Rp32.616.000, kemudian tahun ketiga Rp29.222.400 dengan totalnya Rp89.212.400. Baik, kita lanjut. Asumsi ini dapat terjadi jika proses produksi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Namun, dapat dipastikan kemungkinan setiap tahunnya keuntungan yang akan diterima akan semakin menurun karena kenaikan biaya operasional dan lain sebagainya, sehingga disarankan untuk mengembangkan lini usaha ikan ini agar terus berkembang. Kemudian sumber pendanaan dari perusahaan ini yaitu berasal dari dana pribadi tanpa dana pinjaman dari bank apapun, yaitu modal sendiri sebanyak Rp3.500.000. Kemudian kita lanjut ke analisis risiko bisnis. Yaitu yang pertama, tingkat mortalitas ikan yang tinggi akibat penyakit ikan. Penyakit ikan ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ini terjadi karena pengaruh cuaca maupun kondisi air yang bisa yang bisa menyebabkan meningkatnya tingkat mortalitas ikan. Nah, perubahan suhu, perubahan cuaca, perubahan sedikit saja air itu menjadi tiba-tiba hangat atau tiba-tiba dingin, itu sangat bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan ikan. Bisa ikan itu tiba-tiba lemas, mati, ataupun tumbuhnya jamur. Ikan itu perlu iklim, sebentar. Nah, ikan tersebut memerlukan penyesuaian iklim. Makanya ketika kita baru mendapatkan produk baru, begitu kita ingin masukkan ke akuarium, nah kita perlu menyesuaikan suhu dari kantong ikan tersebut dengan suhu air yang berada di akuarium. Nah, makanya tidak bisa terjadi perubahan suhu secara mendadak begitu. Kemudian pesaing. Tidak dapat dipungkiri bahwa sudah banyak peternakan ikan cana dan juga tukang ikan yang memasarkan ikan ini. Hal ini yang mungkin dapat menghambat proses penjualan dan memperpanjang waktu balik modal. Nah, ini kemudian resiko-resiko yang pasti kami tanggung, itu akan bertambahnya reseller dan lain sebagainya. Kemudian pegawai yang berhalangan dan sementara tidak ada penggantinya. Pemeliharaan dan perawatan ikan ini tidak terlepas dari pegawai yang harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai mengenai budidaya ikan cana, sehingga terdapat peluang apabila
pegawai berhenti akan berpotensi sulit untuk menemukan penggantinya. Nah, bagaimana kami hanya berdua orang yang melaksanakan bisnis ini, jadi harus sering support ya. Resikonya ya begitu, ketika saya sakit atau dia yang sakit, nah maka sedikit terbengkalai, namun bagaimana kami tetap berusaha untuk menjaga kondisi kesehatan dan mengawasi ikan-ikan hias yang kami miliki. Kemudian pasokan pakan yang menipis, pakan ikan itu tidak jual di setiap tempat penjual ikan, sehingga apabila supplier pakan utama mengalami pengurangan dalam pasokan pakan, hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi budidaya. Karena bisnis terbilang baru, jadi budidaya seperti cacing sutra, ulat Hongkong ataupun udang ini bisa saja menipis karena ledakan jumlah penghobi tadi atau jumlah reseller. Jadi mereka membutuhkan pakan, mereka stok pakan, nah bisa saja stok dari pembudidaya itu sendiri, pakan itu sendiri sudah habis begitu. Nah, itu bisa menjadi risiko dari bisnis tersebut. Nah, strategi pemasaran. Yang pertama itu lokasi yang strategis, yaitu lokasi perusahaan kami berada di Rahmat Jaya Jepara di sekitar Jalan Panglima Denai di Medan. Keuntungan adalah ini merupakan toko furniture. Nah, jadi di samping toko itu terdapat sedikit areal gitu yang bisa kami gunakan untuk budidaya ikan tadi. Nah, selain pengunjung yang datang untuk mencari furniture, disinilah nantinya akan dilakukan pemeliharaan ikan. Nah, jadi ikan hias cenderung menjadi hiburan untuk orang-orang yang di rumahnya tidak ada ikan hias cenderung menjadi tempat hiburan atau bisa menenangkan orang-orang di sekitarnya yang bisa melihat. Barangkali maksud dari orang yang mencari furniture, dia bisa singgah untuk membeli akuarium ataupun ikan-ikan hias nantinya yang digunakan untuk tempat tambahan sebagai hiasan dari furniture tersebut. Nah, ini merupakan strategi pemasaran kami juga salah satunya. Kemudian penggiat dan komunitas. Di sini poin adalah kegiatan promosi dan pemasaran bisa dilakukan untuk melakukan survei ke beberapa komunitas ikan hias dengan cakupan wilayah Medan, Langkat, dan paling jauh Aceh. Dan sebenarnya mereka dari Langkat atau Aceh ini tetap datang ke Medan, di mana terkadang terdapat event-event. Nah, di situ kami memperkenalkan produk kami, varian-variannya dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan e-commerce. Tidak cukup dengan komunitas saja ataupun promosi melalui mulut ke mulut. Nah, kami melakukan proses promosi pemasaran juga melalui media online dengan pembuatan pemasaran melalui Facebook, website, dan media perbelanjaan lain yang seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Diharapkan melakukan cara ini akan lebih banyak masyarakat mengetahui ikan cana beserta produk yang ditawarkan. Nah, yang keempat yaitu mencari jaringan ekspor. Selanjutnya adalah dengan mendatangi beberapa perusahaan eksportir ikan dengan membawa sampel ikan yang telah dikembangkan oleh Icana. Itu kami juga memperkenalkan seperti jenis cana limbata. Kalau cana ada jenis cana auranti, yaitu cana dari luar Indonesia begitu. Nah, sementara cana asli Indonesia itu disebut dengan cana limbata. Nah, kami bisa memperkenalkannya dengan eksportir yang berada di Indonesia. Nah, ini merupakan rencana penjadwal kami yang sudah kami rancang untuk tahun-tahun bulan-bulan berikutnya. Nah, ini merupakan rencana penjadwal yang sudah kami rancang untuk kegiatan kami di bulan-bulan berikutnya, di mana di bulan Januari sampai bulan Maret yaitu perencanaan usaha, bulan April sampai dengan bulan Mei yaitu mulai menyediakan produk. Nah, kemudian di bulan Juni sampai bulan Agustus kami membuka bisnis ini. Di bulan September, Oktober meningkatkan jumlah produksi. Ya, karena di sini tadi sudah mulai melakukan transaksi bisnis, penjualan meningkat dan lain sebagainya. Nah, kami ingin meningkatkan jumlah produksi di bulan September hingga Oktober. Kemudian melanjutkan untuk menambah lokasi penjualan di bulan November dan menambah varian spesies baru dan item-item baru pada bulan Desember. Nah,
Baik, demikian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis Decana ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.